hewan yang makan atau gudik itu biasanya tuh krumo, kalau orang Jawa bilangnya krumo itu tuh nggak cuma di hewannya aja. Kalau udah menyebar banyak, pastikan itu tuh ada di kandang-kandangnya ini pada merayap-merayap. Makanya ini fungsinya disterilkan. Oh ya, selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di sini kita mau mensterilkan kandang ini karena kan kambing kemarin kita kan kena gudik dan itu udah lumayan menyebar ke seluruh kambingnya gitu. Ya nggak semuanya, tapi udah mulai ada tanda-tanda beberapa yang kena gitu. Ada yang parah, ada yang masih sedengan, ada yang ada mulai tanda-tanda. Akhirnya setelah kemarin kita suntik dengan Bormectin, ini kita mau sterilkan kandang ini semuanya, dari yang kandang utara yang di sini yang kemarin yang lumayan parah, sama walaupun sini nggak ada yang gudik, ada satu kayak kemarin gudik tapi udah sembuh, cuma yang di sini juga kita sterilkan semuanya. Terus langkah-langkah gimana kita caranya untuk mensterilkan kandang? Yang pertama pasti kita harus mengeluarkan ternak dulu semuanya, kita keluarkan ke belakang sana, kalian kita panaskan. Jadi kalau ini biar ternak itu juga lebih bagus, kalau dia kan hangat. Kalau di Jawa itu kita didi, kita PP gitu, kita panaskan. Terus kita mensterilkan dengan obat apa? Nah, ini kita kemarin di Kaligesing, di pasar Kaligesing kita disarankan pakai ini namanya Latkoa basmi, lalat dan kecoa. Di sini keterangannya adalah lalat, kecoa, kutu, belatung dan lain-lain lah ya. Jadi ini untuk membasmi serangga-serangganya ataupun itu kutu yang ada di kambing dan lain-lain, kita semprotkan ke kandang-kandang ini semuanya. Terus secara dosis, ini dosisnya adalah satu tutup. Jadi ini satu tutup ini sama dengan 1 liter air. Jadi nanti teman-teman bisa ini berapa liter air disiapkan aja untuk berapanya. Terus kemudian ini tidak cuma ini, di sini ada notnya, ini tambahkan sedikit air sabun. Jadi deterjen, kalau deterjen bebas terserah teman-teman mau pakai sabun apa, kita yang ada aja karena kita yang tersedia ini ya kita pakai ini apa boom ini, intinya deterjen ya. Nah, terus ini air sabunnya kita masukkan ke sini, kita larutkan dulu sebelum ini biar nanti larutannya lebih oke. Terus kemudian nanti kita siapkan mesin semprot ini. Jadi yang perlu disiapkan untuk semprot air adalah yang pertama adalah obatnya ini, Latkoa, kemudian boom ini deterjen, kemudian nanti dilarutkan, nanti butuh ember untuk melarutkan ini dulu, sama mesin semprotnya. Kurang lebih ada ya 4 alat ini yang teman-teman harus siapkan. Kemudian kita buka dulu. Ini yang dari air sabunnya bisa kita langsung isi dulu, nanti kita tambahkan kira-kira berapa liternya. Oke, jadi di sini karena kita kandang juga nggak terlalu yang besar banget, kita cukup pakai 5 liter saja. Kita tambahkan air dulu. Nah, jadi kita di sini tadi kita bikin menjadi kurang lebih 5 liter lebih deket, atau ya 6 literan lah kurang lebih. Jadi secara tutupnya biar lebih ini kan andurannya satu tutup 1 liter, tapi kita pakai 7 aja biar lebih efeknya lebih oke. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jadi kita pakai 7 tutup kurang lebihnya. Terus kita tutup. Oke, berikutnya kita goyang-goyang biar menyatu dengan sempurna cairannya. Oke, kurang lebih kayak gitu udah nyampur ya. Sudah tinggal kita semprotkan. Oke, terus kemudian dihidupkan. Oke, kita langsung saja kita semprotkan. Oke, kita dari sana ke sini ya, kita semprotnya. Oke, jadi untuk penyemprotan, untuk tekniknya kita daripada dari jauh kemudian kita semprotkan menyebar, itu kayaknya kurang efektif, tapi lebih dekat aja karena itu langsung nempel gitu loh. Jadi kalau ini terlalu jauh nanti kena angin, malah nanti kurang efektif. Jadi kalau mau nyemprot kita jaraknya lebih dekat. Nah, kenapa kita semprot di sini? Nah, kalau hewan yang makan atau gudik itu biasanya tuh krumo, kalau orang Jawa bilangnya krumo itu tuh nggak cuma di hewannya aja. Kalau udah menyebar banyak, itu tuh ada di kandang-kandangnya ini pada merayap-merayap. Makanya ini fungsinya disterilkan. Oke, kita mulai. Nah, kurang lebih
kayak gini, jadi basah ya. Sebenarnya kalau lebih safety sih pakai, teman-teman bisa pakai masker, cuma karena nggak ada masker ya udahlah kita cepet-cepet aja ya. Oke, karena anginnya ternyata ke sana, kita balik. Pastikan semua celah yang sekiranya nanti berpotensi serangga-serangga di situ dipastikan untuk terkena semprotnya. Dan juga nanti ketika teman-teman mau memasukkan kambing kembali, pastikan kandang sudah kering lagi. Jadi kalau itu udah aman, kalau kejilat atau apa tuh sudah lebih aman gitu. Jadi jangan sampai pas basah gini yang kambingnya tiba-tiba langsung dimasukin, nanti berbahaya di kambing juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik teman-teman pastikan nanti di sini kandang sudah kering baru dimasukkan. Oke, kita lanjut ke kandang yang satunya. Ini lebih panjang dari yang satunya sebenarnya. Oke, jadi ini ternyata tadi kita 5 liter itu kurang baru satu kandang. Jadi mungkin kalau sama kandang sini anggaplah 5 ya sekitar 10 liter ternyata ini kebutuhan untuk nyemprot ini kandang. Kita salah perhitungan. Kayaknya tadi kayak cuma dikit kayaknya, ternyata lumayan banyak dengan ukuran kandang ini kurang lebih di sini 10 meter, di sana 13 nya 23 meteran kurang lebih. Kalau di total dengan kandang 23 meter, 2/2 meter itu 1 liter air gitu ya, kurang lebihnya mungkin perbandingan kasarnya seperti itu. Ro, lu, 4, 6. Kita pakai 6 aja cukup. Biar efeknya juga lebih well, kita tidak perlu 2 kali 3 kali sekalian kita ini. Dan di sini obatnya itu warnanya putih ya. Udah campurin tadi, deterjen, campur deterjen kurang lebih kayak gini, tinggal kita tuang. Iya. Oke, kita lanjut ke penyemprotan berikutnya biar lebih oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mensterilkan kandang. Pokoknya sebisa mungkin semua sela-sela itu disemprot. Pokoknya yang sekiranya nanti bisa buat hidup hamanya itu, kayak yang krumo-krumone yang apa itu untuk gudeg dan lain-lain, atau kutu pun yang ada di kandang-kandang itu sebisa mungkin mati gitu. Jadi disemprot secara menyeluruh. Kemudian kalau bisa nih sampai sebasah ini ya, kurang lebih kayak gini ya basahnya. Dan pastikan nanti ketika mau memasukkan kambing ini harus dalam keadaan kering, benar-benar kering gitu. Jadi kita pastikan untuk aman. Bahkan untuk wadah pakan ini kan ini juga udah basah. Nah, di sini kalau keunggulannya ketika kandang teman-teman itu tuh panas, kita pakai plastik UV ini, kelebihannya kayak gini, kita mau nyemprot pun langsung kering gitu loh. Bahkan nanti kalau misalkan itu pupuknya udah jadi, itu tuh juga kering. Ketika kambing itu pipisnya banyak, ketika kandangnya itu tertutup rapat atau dingin, itu tuh malah lembab gitu loh, menyebabkan kandang itu lembab. Jadi keunggulannya di sini ketika ini panas, pupuk itu bisa kering gitu. Jadi di sini secara pupuk kompos ini malah menjadi benar-benar jadi dan bisa langsung dipakai. Keunggulannya itu. Dan di sini ketika disemprot kayak gini basah, nah ini kan barusan banget ini kita semprot, nah ini udah mulai kering, ini juga udah kering kan. Nah, keunggulannya seperti itu ketika kandang itu kering. Nah, kalau yang di sini, ini kita kandang yang di sini emang kita kasih paranet. Jadi kita akan coba perbandingan kemarin secara ada paranet sama yang di sana, ternyata pun lebih sehat, banyak lebih sehat yang kambing-kambing yang di sana yang kena panas gitu. Nah, di sini kan juga karena ini pakai paranet, ini menjadi lebih agak lama ya.
apa keringnya. Jadi kita menunggu ini nanti kalau udah kering semuanya kita akan memasukkan kambing. Oke, kita tunggu dulu sampai kering guys. Gini. Jangan lupa setelah kering kita masukkan karena keburu panas, kasihan. Pelan-pelan kita masukkan satu-satu guys kalau sudah kering. Yo gengs. Wow. Oke, ini sudah selesai teman-teman untuk kita memasukkan kambing yang di sana sama di sini. Kurang lebih di sana ada sekitar 11 ekor, di sini juga 11 ekor. Jadi kurang lebih di sini ada 22 ekor yang kita masukkan. Yang jelas di sini yang masih cempe-cempe ya, masih banyakan yang cempe. Kalau di sana udah jemoko satu ya, udah lumayan cukup besar buat pejantan. Kemudian dere-dere yang ada yang baru beranak satu kemarin, sama yang lain belum kawin. Tapi kemarin udah kita gabungkan dengan yang pejantan kita dan udah mulai dikawin gitu ya. Semoga sih pada jadi gitu. Oke, paling itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Manggis guys. Ah.